Secangkir pengharapan untuk mengawali hari ini. Renungan pagi tanggal 20 Agustus. Ellen White berusaha menyeimbangkan keadaan. Matius 5 ayat 5 berfirman, "Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi." Ellen White menjadi semakin prihatin terhadap gerejanya dan arah tujuannya. Ia menuangkan beberapa pemikiran dan ketakutannya dalam sepucuk surat kepada Jones dan Wagoner pada tanggal 18 Februari 1887. Ia menegaskan, ada bahaya karena para pendeta kita terlalu berkutat pada doktrin, mengkhotbahkan terlalu banyak wacana tentang pokok-pokok yang dipertentangkan, sementara jiwa mereka sendiri membutuhkan praktik kesalehan. Keajaiban penebusan dibahas dengan sekedarnya. Kita perlu menyajikan hal ini dengan lebih lengkap dan terus-menerus. Adalah berbahaya menjadikan wacana-wacana dan menerbitkan artikel-artikel soal pertentangan. Karena itu adalah seperti persembahan Kain tanpa Kristus. Sebagian suratnya berisi teguran kepada Jones dan Wagoner karena mengumbar isu-isu yang memecah belah di tengah krisis serta beberapa sifat buruk mereka. Kedua pria itu membalas dengan positif, dengan rendah hati meminta maaf atas kesalahan mereka di depan umum dan secara pribadi. Salinan surat teguran untuk Jones dan Wagoner juga diberikan kepada Butler. Karena gembira dengan isinya, ia keliru menafsirkannya dan menganggap bahwa surat itu adalah sebagai penegasan posisi Ellen White terhadap hukum. Dalam euforianya, ia menulis kepada Ellen White bahwa ia benar-benar mengasihi kedua pemuda itu dan menyatakan bahwa ia merasa kasihan kepada mereka. Saya selalu mengasihani mereka yang menderita kekecewaan yang mendalam. Meskipun menyatakan mengasihani, Butler dengan bersemangat menerbitkan sebuah artikel agresif di Review edisi 22 Maret yang menguatkan pendapatnya terhadap kedua hukum tersebut. Singkatnya, penyalahgunaan suratnya kepada Jones dan Wagoner oleh Butler membuat Nyonya White kesal. Pada tanggal 5 April 1887, ia mengirim sepucuk surat kepada Butler dan Smith dengan menyatakan bahwa satu-satunya alasan ia mengirim salinan suratnya untuk kedua pemuda itu kepada mereka adalah karena mereka perlu mengikuti peringatan yang sama saat menyampaikan perbedaan pendapat ke publik. Namun, sekarang Butler telah membuka kembali pertikaian itu di depan publik. Itu hanya akan memberi Wagoner kesempatan menyampaikan pandangannya juga. Ketika Ellen White mulai melihat masalah-masalah dengan lebih jelas, ia menjadi lebih agresif terhadap metode-metode yang sewenang-wenang dari para pemimpin General Conference. Kita harus bekerja sebagai orang Kristen, tulisnya. Selalu tunduk pada kebenaran Alkitab. Kita harus dipenuhi dengan segala kepenuhan Kristus dan memiliki kelembutan dan kerendahan hati Kristus. Hal yang sama tetap menjadi kebutuhan masing-masing kita. Doa kita hari ini, tolonglah kami Tuhan untuk memiliki kerendahan hatimu dan semangatmu di saat-saat terjadi perbedaan pandangan, meskipun itu menyangkut hal teologi. Amin.